Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Mendipi hormat ku pribados anu ngawakilan Padan Ramil sebagai anu wakilan Pak Kapolsek kami aya, para kepala desa dan sampai hadir tokoh masyarakat, aparat desa Pisabudureun ieu desa aya di Sukaharja, aya di seueur lah Tanjung Syukur aya mana sadayana dipayun ngahaturkeun nuhun maparin waktos abdi Ketua Umum Gema Angker Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan, tapi mun aya nu ngajakan gelut pasti dilawan. Pasti dilawan. Anu kadua apunten bilih salami ieu teman-teman anggota Gema Angker di Raja Desa seueur ngarepotkeun urang lembur. Namun margina ieu dipusatkeun ayeuna di dieu bulan bakti Gema Angker. Margi sataun langkung lah aya Gema Angker di Raja Desa. Ya ayeuna berbakti tiap desa aya. Teras laporanana memang di Kecamatan Raja Desa layak ditanami pohon-pohon. Mengapa? Karena desa sekitar Cijolang ini harus tetap hijau. Bagi upami sekitar Cijolang, sepanjang Cijolang di Gunung Bitung Mula, Gunung Bitung, Kecamatan Sukamantri, itu dihejokeun kahiji cepat banjir, kedua bakal kekurangan cai. Nah, maka bulan bakti Gema Angker pada tahun ini memang penghijauan, kemudian menggalakkan pertanian khusus menanam tanaman tanaman pangan bahkan diantaranya padi atau ubi. Bapak Ibu sekalian, itu hadiahnya ambil rada ieu mau ngalamuk panas deh. Itu nu di luhur megang mun hadiah saya gitu. Khusus. Bapak Ibu sekalian, tema bulan bakti Gema Angker tahun ini memang tema penghijauan, kemudian menanam tanaman pangan cepat panen. Mengapa? Karena sejak Februari negara ini dilanda pandemi COVID yang mengakibatkan orang berlama-lama diam di rumah. Yang di kota putus pekerjaan juga pulang kampung. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei, orang Ciamis yang berada di luar Ciamis kemudian putus kontrak kerja karena COVID itu sebanyak 54.000 orang yang tersebar. Jalan penyelundupannya diantaranya jalan ini. Yang saya padahal sudah mengajukan semua pintu masuk. Ketika dicegat di Sawah Lega kan mengkolnya kan dia di Cipasung. Akhirnya ke sini berpuluh-puluh elep jalan ke sini. Lolos. Baru setelah dikasih tahu di pasar. Nah, hal itu mengakibatkan mereka yang datang ke Ciamis belum tentu punya pekerjaan untuk makan. Mereka adalah menjadi beban tangan bagi Ciamis. Caranya maka pada bulan Maret sendiri Pak Bupati Ciamis menganjurkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen. Dan Gema Angker melaksanakan itu kerjasama dengan Pramuka hingga besok hari Senin kami akan panen percontohan nanam padi di polybag.
Mengapa di Polybag? Kan karena ya budak-budak kurang teh geus teu bisa kumaha carana melak pare nya. Teu pernah diajarkeun ku kolotna, lain tah hayang ngajarkeun. Tapi budakna mung ka sawah sabab sieun kotor, sieun gadgetna HP-na ragrag kana sawah. Tapi barudak urang kahareup kekeh kudu bisa melak pare mah sebab nasi adalah makanan pokok. Kalau tidak ada tidak memahami bagaimana menanam padi, memeliharanya, nanti kita akan senantiasa untuk makan pun beli. Mending kalau uangnya tidak ada. Lapar, uang tidak ada, melak pare itu bisa, tentunya akan melahirkan kejahatan. Oleh karena itu, saya Gema Angker dan Pramuka Kabupaten Ciamis, karena kebetulan saya adalah Ketua Pramuka Kabupaten Ciamis, kemudian mencoba berinovasi, ngajarin teman-teman anak-anak itu bagaimana menanam padi bisa sambil selfie. Tidak harus buka sepatu dan masih tetap pakai dasi. Nanam padi di Polybag. Tanam padi di Polybag. Nah, lingkaran polybagnya seperti ini, 30 cm, 25 cm. Satu polybag, satu butir padi. Hasilnya sama dengan nanam padi di sawah, tapi modalnya lebih ringan. Kalau di sawah kudu nyewa traktor, nyewa nu macul, gemuk, kebawa palit. Kalau di Polybag tidak butuh pacul, tidak butuh traktor, tidak butuh irigasi, tidak perlu proyek bendungan. Bila pun harus ada bendungan adalah air untuk minum atau kolam. Dan kita membuktikan itu sepanjang jalan barusan di Tirna Jaya, Tirna Raja ya, Kang Kanada, itu sudah ada di pinggir jalan nanam padi. Kudu di sawah, teu mata kotor. Sehingga ke depan Gema Angker dan melalui Pramuka nanti seluruh anggota gerakan Pramuka kalau sekolah mulai masuk itu masing-masing siswa anggota Pramuka akan diberi 5 polybag dan 5 butir padi. Dia harus bertanggung jawab atas 5 butir padi itu sampai panen. Jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis, jumlah anggota Pramuka Kabupaten Ciamis itu dari SD sampai SLTA ada sekitar 260.000 orang. Kali 5 polybag, 1 juta polybag, 1 juta rumpun padi nanti. Maka akan bertonton padi. Itu untuk sekolah. Ketika pulang ke rumah melihat halaman rumah kosong, tanami padi pula. Kami kebetulan saya pemulia padi, saya punya jenis padi NP aromatik, padi yang dari kelompok saya sengit parena dan usianya 93 hari panen. Dan setelah panen ini bisa ditanam lagi. Kalau biasanya yang hibrid yang dibeli panen bagus tapi tidak bisa jadi benih, itu maka petani teh dicekek beheungna ku tukang bibit. Saya ingin memerdekakan itu. Kita punya benih jagung yang inbreed, bukan hibrid, yang ketika sudah panen bisa jadi benih, tidak perlu beli lagi benih, biar bangkrut tuh kapitalis pemilik benih. Karena rakyat kita itu tidak merdekanya petani itu di situ. Ditipu. Ini padi bagus, panen. Pas rek melak, bisa pelakeun kudu beli deui. Yang untung siapa? Mereka pemilik benih. Padahal benihnya hibrid. Hibrid itu lama tahun ada yang rusak dalam jaringan tubuh kita. Kurang sehat tanaman hibrid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan karena kepentingannya itu. Seringkali teman-teman Gema Angker ada tulisan Galuh Hejo Rakyat Ngejo. Sebab pada dasarnya rakyat mah asa aya kerdahar mau ngambek. Hese sebenarnya mengurus rakyat. Dan saya sudah tidak terhitung ya Kang Ujang. Saya memberikan benih gratis jagung dan padi ke sini. Tidak usah dibayar. Yang penting dikembangkan. Dan ini bukan proyek. Itu biar dari sapi saya saja, bukan proyek. Nggak usah ada SPJ ya. Nanti SPJ itu benar tewak polisi gitu. Padahal rakyat salah mau wajar ada sekolah dengan saya tutuna. Ampurakeun rakyat salah.
Tidak setiap salah harus dihukum. Nu salah mah kudu dijiwir celina benerkeun tuduhkeun tah. Bener mah kieu. Eta da lah. Jadi lamun aya jelema salah, salila bisa disintret tuluy bener mah rek naon dihukum. Gitu. Naon dihukum. Oke. Bukan saya membela teman-teman saya karena Gema Angker 80% memang narapidana. 80% narapidana. Dan mereka ternyata bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Nah, yang ketiga, mengapa tentang pohon aren yang ditanam? Sebenarnya saya menyemai pohon, kan dulu pohon aren itu nyebinihna lamun tidak laku caranya. Sekarang tidak. Sudah bisa dibudidayakan dan sampai dengan hari ini saya sudah menyemai pohon aren lebih dari 200.000. Dan itu semua rencananya yang sudah ditanam adalah sekitaran Gunung Sawah. Karena Gunung Sawah itu memang sumber airnya Ciamis, sumber airnya Tasik, kemudian sampai dengan ke Pangandaran. Kemudian itu sumber karbonnya juga. Nah, kemudian ini juga pohon aren yang saya semai ini rencananya sampai 2021 akhir saya harus menyebarkan 1 juta pohon aren. Ditanam yang baik, kemudian ini diusahakan di pusat, di ketinggian, di hulu cai, supaya air nanti terpelihara. Ada keuntungannya di samping menjaga sumber air, keuntungannya 8 tahun kemudian ini aren bisa disadap. Maka 8 tahun kemudian kalau ada 1 juta pohon aren yang kita tanam, tahun 2028 orang mencari gula aren bakal datang ke Ciamis. Urang nu melakna Gema Angker anu nyadap namanya tukang sadap teu kudu beri Gema Angker pek we. Ada nu ngajadikeun ge Allahnya urang memelak kungku nancep. Ulah ngaboga-boga lah karena tagalu kitu mah. Ulah ngaboga-boga. Oleh karena itu yang terakhir saya mohon doa semua pihak karena Raja Desa ini start di wilayah ini ke nanti Raja Desa, Jatinegara, kemudian Cisaga, Ranca sampai ke Tambak Sari dan Sukadana. Karena wilayah Gunung Sawahnya sudah sedang digarap juga. Terakhir nanti dari Gunung Madapi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun Gema Angker. Mudah-mudahan semakin anti kekerasan. Mudah-mudahan tobat kita bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa orang yang pernah lama jahat seperti saya masih bisa berbuat baik. Komun untuk pernah jahat kudu lebih halus. Bila orang yang pernah jahat juga tobat, mengapa yang tidak pernah jahat malah akan jadi jahat? Harus lebih tobat, harus lebih memelihara diri. Barangkali itu mengapa saya katakan begini kembali tadi bahwa Gema Angker itu anggotanya 80% pernah berurusan dengan hukum, pernah mengisi hotel non prodeo. Hotel prodeo itu bahasa Latin artinya gratis. Jadi kalau ada perempuan gratis itu perempuan prodeo namanya. Tapi yang jelas hotel prodeo itu ada 2. Satu yang dijaga sipir, kedua masjid, dasarnya di Masjid Taramaya. Barangkali itu Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Syukur alhamdulillah kepada Allah bahwa di atas awan sudah ada di sini sehingga redup. Terakhir kita berharap hanya kepada Allah, semoga Allah ridho dan apa yang kita kerjakan juga mendapatkan ridho Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.